Ya, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas chapter 7 terkait dengan capital budgeting process. Nah, kita tahu bahwa di keuangan ya, atau manajer keuangan itu punya dua tugas penting, yaitu melakukan keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Dan capital budgeting process ini adalah masuk dalam keputusan investasi ya. Keputusan investasi adalah keputusan di mana manajer keuangan itu memilih proyek-proyek investasi jangka panjang ya, yang dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya, jadi saya ulangi bahwa capital budgeting adalah suatu proses keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam rangka memaksimalkan ya, kekayaan pemegang sahamnya. Sehingga ketika dia memilih proyek-proyek investasi, pasti dia akan memilih proyek investasi yang paling menguntungkan. Artinya paling menguntungkan adalah dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sedangkan keputusan pendanaan itu adalah memilih sumber-sumber pendanaan atau sumber-sumber dana, sumber-sumber modal yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek investasi yang sudah dipilihnya. Sehingga kalau kita bicara keputusan pendanaan, maka kita akan mencari sumber pendanaan yang paling murah. Karena itu, saudara nanti juga akan belajar menghitung cost of capital. Nah, tujuannya adalah mencari kombinasi seperti apa yang cost of capital-nya paling rendah. Ya. Nah, sedangkan hari ini kita membahas tentang capital budgeting. Kalau kita merefer kata capital, itu pasti sesuatu yang jangka panjang. Jadi, kalau operating itu sesuatu yang jangka pendek, dan kalau capital itu sesuatu yang jangka panjang. Jadi, kalau kita bicara capital budgeting, itu bicara proses investasi yang jangka panjang. Jadi, proyek-proyek yang kita pilih adalah proyek-proyek investasi yang jangka panjang. Ya. Nah, ada beberapa tahapan, saudara, dalam capital budgeting. Pertama adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial ya, proyek-proyek investasi yang potensial. Nah, di mana tugas dari manajer keuangan adalah dia biasanya mencoba untuk mengidentifikasi ya, berbagai proyek kemungkinan investasi untuk setiap tahunnya. Jadi proyek-proyek investasi yang dilakukan biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk setiap tahunnya. Jadi setiap tahun selalu ada proyek-proyek investasi yang harus diputuskan. Kemudian setelah menyusun proposal proyek investasi, maka kemudian mereview, ya direview, mungkin ada perbaikan di sana sini, ada revisi. Setelah itu dianalisa, ya mendalam. Setelah itu dipilih. Ya. Biasanya melakukan proses pemilihan itu adalah direksi. Ya. Dia akan memilih proyek proposal yang terbaik, ya. Proposal proyek investasi yang terbaik yang dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memiliki keuntungan paling tinggi. Setelah dipilih, lalu kemudian proyek itu dijalankan, diimplementasikan, dan terakhir sambil diimplementasikan juga dimonitoring. Ya. Monitoring tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di dalam proposal atau apa yang direncanakan. Ya. Nah, di dalam proses perhitungan capital budgeting ini, manajer investasi harus memisahkan antara mana keputusan investasi dan mana keputusan pendanaan. Artinya, ketika kita bicara capital budgeting yang merupakan keputusan investasi, maka efek-efek keputusan pendanaan harus kita keluarkan dari perhitungan cash flow-nya. Ya, jadi efek-efek dari keputusan pendanaan harus kita keluarkan dari perhitungan cash flow-nya. Kenapa? Karena yang kita akan evaluasi kelayakannya adalah
keputusan investasi, adalah proyek investasinya, bukan proyek pendanaannya. Jadi di dalam analisis capital budgeting, kita tidak memperhatikan dana itu atau modal itu dari mana. Tetapi kita fokus kepada bagaimana, apakah proyek investasi itu menguntungkan atau tidak. Ya. Kemudian capital budgeting process must be easy to apply to and to explain. Ya. Proses capital budgeting itu harus mudah diaplikasikan dan dijelaskan. Jadi semua angka-angka, semua apa yang ditulis di proposal harus bisa dijelaskan dengan logika-logika, ya, sehingga orang atau pembaca dapat mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, biasanya capital budgeting itu fokus pada cash flow. Bukan pada profit, tetapi pada cash flow. Sehingga dalam perhitungan capital budgeting itu perlu kita menghitung yang namanya cash flow project. Jadi cash flow project tahun ke-0, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi fokus pada cash flow, bukan fokus pada profit. Kemudian selanjutnya adalah dalam perhitungan capital budgeting itu harus memperhitungkan, ya, yang baik adalah harus memperhitungkan time value of money, nilai waktu dari uang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan investasi, ya, pada tahun ke-0 atau pada saat sekarang, itu kita akan mencatat adanya cash outflow. Ya, pada tahun ke-0. Nah, nanti ketika kemudian proyek itu sudah berjalan, dia menghasilkan benefit berupa cash inflow, mungkin di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun, cash outflow dan cash inflow, ya, mungkin tahun ke-0, tahun pertama, kedua, ketiga, itu periodenya berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa uang yang kita keluarkan atau kita terima di tahun yang berbeda tidak bisa kita hitung secara langsung. Sehingga harus kita buat menjadi satu tahun tertentu, yang itu biasanya tahun ke-0. Jadi, oleh karena itu kita perlu namanya present value. Present value kan cash inflow tahun pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya menjadi cash inflow tahun ke-0. Ya, sehingga kemudian ketika sudah bisa dalam satu periode waktu, maka kita kemudian bisa melakukan kalkulasi terhadap perhitungan cash outflow dan cash inflow-nya. Dan juga yang bagus adalah harus memperhitungkan risiko. Anda harus bisa menghitung risiko proyek tersebut. Apakah proyek tersebut berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi. Nah, seperti saya sampaikan bahwa risiko itu akan berdampak pada return yang diharapkan atau diminta oleh investor. Nah, akibatnya apa? Nanti akan dari proyek tersebut. Semakin tinggi risiko proyek, maka investor akan meminta imbalan, meminta return yang lebih tinggi. Sebagai dampaknya nanti NPV, kalau kita bicara NPV, akan semakin rendah. Ya. Jadi proyek-proyek yang berisiko cenderung NPV-nya akan semakin rendah. Proyek-proyek yang risikonya kecil cenderung NPV-nya akan lebih tinggi. Itu akan kita lihat detail di belakang. Dan yang terakhir, capital budgeting harus fokus pada bagaimana memaksimalkan kemakmuran atau kekayaan pemegang saham. Ya, harus fokus ya, kepada, sekali lagi, bahwa capital budgeting harus fokus kepada memaksimalkan kemakmuran atau kekayaan pemegang saham. Artinya kita harus bisa menghitung berapa tambahan kekayaan yang bisa dinikmati oleh pemegang saham ketika kita mengambil suatu proyek. Ya. Berapa tambahan kekayaan atau kemakmuran yang dinikmati oleh pemegang saham
ketika perusahaan memutuskan untuk mengambil suatu proyek. Ya. Kemudian, nah dari hasil survei, CFO itu adalah Chief Financial Officer, mungkin direktur keuangan, gitu ya. Itu ternyata ditemukan teknik yang populer di survei, ya, teknik yang paling populer, yang paling digunakan oleh CFO, Chief Financial Officer di seluruh dunia, itu yang pertama ternyata ada dua, yang ada tiga, ya, yang paling besar ya nilainya. Ternyata 76% itu yang paling tinggi, CFO itu lebih menyukai IRR dibanding dengan NPV yang beda tipis 76 dan 75. Artinya mereka cenderung menggunakan IRR dan net NPV, net present value secara bersamaan karena selisihnya tidak banyak 76 sampai 75. Ya, artinya mereka sering memakai ini bersamaan. Ya, tetapi IRR lebih populer, sedikit lebih populer dibanding dengan NPV. Kenapa? Karena memang IRR lebih mudah dipahami daripada NPV. Ya, bayangkan misalnya IRR 15%, yang artinya bahwa apa? Proyek tersebut setiap tahun akan menghasilkan return sebesar 15%. Dibanding NPV misalnya positif 1 miliar. Artinya apa? Ya, kan? Agak sulit untuk menjelaskan positif 1 miliar itu artinya apa. Padahal itu adalah tambahan kemakmuran yang dinikmati oleh pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham menikmati tambahan kemakmuran sebesar 1 miliar. Tapi itu pun susah untuk dijelaskan di orang yang awam, ya, daripada kemudian persentase dari IRR. Lalu teknik populer yang ketiga adalah payback period 57% yang jaraknya cukup jauh dari 75% turun ke 57%. Artinya dua teknik populer memang sering digunakan adalah IRR dan NPV. Payback kadang-kadang digunakan, ya, 57%. Kemudian discounted payback, ya, discounted payback ini adalah suatu penyempurnaan dari payback period. Kemudian ada accounting rate of return 20% dan profitability index 12%. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, selalu dalam capital budgeting, ya, ini ada dua proyek, ya, Western Europe dan Southeast, dan selalu dalam capital budgeting selalu ada cash outflow dan ada cash inflow. Ya. Saya sampaikan lagi, dalam capital budgeting Anda harus menghitung cash outflow dan cash inflow. Ya. Kalau kemudian ada proyek yang semuanya cash outflow, nggak usah dianalisis, ya, tolak aja. Karena apa? Karena tidak ada cash inflow-nya. Ingat, kalau semua proyeknya cash outflow, otomatis ditolak aja, nggak usah dianalisis. Karena apa? Nggak ada cash inflow-nya. Pak, kalau misalnya semuanya cash inflow, nah kalau ada suatu proyek yang semuanya cash inflow, nggak usah dianalisis juga, terima aja, karena pasti menguntungkan, kita nggak keluar apa-apa, kita dapat cash inflow. Nah, oleh karena itu, selalu proyek itu umumnya, ya, yang umumnya selalu ada cash outflow dan cash inflow. Cash outflow yang diikuti oleh sejumlah cash inflow, itu yang normal. Tetapi kadang-kadang di tengah, mungkin tahun ketiga, tahun keempat, kadang-kadang cash flow-nya negatif lagi. Ya. Biasanya untuk overhaul mesin, ya, perbaikan total mesin, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian cash flow-nya negatif lagi. Jadi itu yang tidak normal. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cash flow yang normal dan cash flow yang tidak normal. Dan bagi cash flow yang tidak normal, dampaknya seperti apa, kita akan lihat. Nah, sekarang metode payback period. Ini metode yang paling simpel, paling sederhana, ya, di mana kita menghitung berapa waktu pengembalian dari initial investment kita, berapa lama atau berapa lama, ya, periode yang dibutuhkan agar cash inflow yang kita dapatkan nantinya bisa menutupi cash outflow yang sudah kita keluarkan untuk keperluan investasinya. Ya.
Sekali lagi bahwa payback period adalah menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benefit yang berupa cash inflow itu yang akan kita terima nanti di masa yang akan datang bisa menutupi cash outflow yang kita keluarkan sebagai initial investment atau sebagai biaya investasi. Nah, untuk penerimaan dan penolakannya, ini arbitrary, artinya apa? Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Karena apa? Keputusan penerimaan dan penolakan itu batasnya ditentukan oleh direksi biasanya. Contoh misalnya direksi misalnya memutuskan, ya kebijakan ini memutuskan bahwa untuk proyek-proyek perusahaan payback period-nya tidak boleh lebih dari 4 tahun misalnya gitu. Ya, kalau ditanya angka 4 tahun dari mana, ya mereka juga tidak bisa jelaskan. Karena lama atau sebentar itu setiap orang pasti relatif berbeda-beda. Mungkin direksi sekarang 4 tahun, ya. Mungkin direksi dulu, mungkin sebelumnya mungkin 5 tahun, mungkin sebelumnya lagi 3 tahun. Dan setiap periode, setiap orang punya kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ketika direksi menentukan misalnya bahwa maksimum payback period adalah 4 tahun, maka otomatis proyek-proyek investasi yang di atas 4 tahun pasti akan ditolak, sedangkan proyek-proyek investasi yang payback period-nya di bawah 4 tahun pasti akan diterima. Keunggulannya apa? Ya, keunggulan dari payback period pertama mudah dihitung. Ya. Kedua adalah mudah dipahami, mudah dihitung, mudah dipahami. Ya jelas, misalnya payback period 3 tahun berarti apa? Berarti balik modalnya intinya, ya. Kalau bahasa awamnya adalah balik modalnya adalah kurang lebih 3 tahun. Fokus on cash flow, dia memang juga harus menghitung cash flow. Jadi keunggulannya adalah mudah dihitung, mudah dipahami, dan fokus pada cash flow. Tetapi ada disadvantage-nya atau kelemahannya, yaitu apa? Pertama, tidak memperhitungkan time value of money. Jadi dia menyamaratakan antara cash flow tahun ke-0, tahun pertama, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dia langsung menghitung perhitungannya, ya, langsung menghitung angka-angkanya atau cash flow-nya. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita harus menggunakan time value of money. Itu menjadi kelemahan dari payback period. Kemudian kelemahan yang kedua adalah tidak memperhitungkan risiko. Ya, otomatis kalau tidak pakai time value of money, otomatis tidak menghitung discount rate. Discount rate adalah return yang diharapkan oleh investor, di mana return yang diharapkan oleh investor atau return yang diminta oleh investor merefleksikan tingkat risiko. Ya, jadi otomatis payback period tidak juga memperhitungkan risiko. Yang ketiga tadi sudah saya jelaskan bahwa apa? Cut off-nya, batasnya antara diterima dan ditolak itu ditentukan sebagai suatu kebijakan. Jadi tidak ada alasan yang kuat atau alasan yang jelas kenapa kebijakan itu dipilih 4 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian yang keempat adalah kelemahannya adalah tidak fokus pada memaksimalkan nilai, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Itu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh payback period. Kemudian, dengan kelemahan-kelemahan itu tadi, maka kemudian dibuatlah discounted payback period. Payback period yang menggunakan diskon, ya, diskon atau menggunakan time value of money. Jadi untuk discounted sudah meminimalkan atau menghilangkan kelemahan tidak menggunakan time value of money. Sehingga untuk yang discounted dia sudah menggunakan time value of money. Jadi cash flow-nya untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya didiskon, ya, atau di present value-kan. Otomatis kalau menggunakan time value of money, maka dia harus menghitung discount rate. Ya, discount rate atau return yang diinginkan diharapkan oleh investor. Untuk memperhitungkan return yang diharapkan, kita otomatis harus menghitung risiko. Ya, risiko proyek. Jadi otomatis yang discounted payback period menghilangkan dua kelemahan langsung, yaitu menggunakan
time value of money dan memperhitungkan risiko. Namun tetap ada kelemahannya, yaitu apa? Cash flow yang dihitung hanya sampai periode payback period. Jadi kalau periode payback periodnya 3 tahun, maka yang dihitung adalah cash flow tahun ke-0, pertama, kedua, dan ketiga. Ya, payback period cenderung mengabaikan cash flow tahun ke-4, ke-5, atau periode di atas payback period. Oke. Contoh ini ya. Ini adalah present value, tadi ada present value dari Western Europe, kemudian present value dari Southeast. Semua di present value kan. Ya. Setelah itu baru dihitung kumulatif present value-nya. Ya. Setelah itu baru kemudian dibandingkan dengan cash flow tahun ke-0 sebagai initial investment-nya. Oke. Metode selanjutnya adalah NPV, Net Present Value. Ya, Net Present Value. Metode NPV ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah pengantar manajemen keuangan adalah mempresent value-kan semua aliran kas. Ya. Intinya adalah mempresent value cash inflow, ya, cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Intinya itu. Ya, present value, net present value adalah cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Tetapi bukan hanya cash inflow, tetapi present value. Cash inflow yang sudah di present value-kan. Di present value-kan ke periode 0. Ya, periode awal investasi. Supaya periodenya bisa sama dengan initial investment-nya. Jadi ingat, sederhananya adalah cash inflow dikurangi cash outflow. Hanya cash inflow-nya berupa present value dari cash inflow-nya. Kemudian, saudara, di metode ini memperhitungkan cash inflow, yes. NPV memperhitungkan cash inflow, juga memperhitungkan time value of money. Ya, jelas. 1 plus R pangkat 1, 1 plus R pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, itu adalah time value of money. Otomatis juga menghitung risiko, karena R ini, saudara, R ini adalah discount rate, atau required return, atau expected return dari investor. Orang yang melakukan investasi di proyek ini. Ya. Otomatis untuk menghitung R, kita harus menghitung risiko dari proyek tersebut. Ya, sehingga NPV memenuhi semuanya. Ya, menggunakan cash flow, menggunakan time value of money, dan memperhitungkan risiko. Nah, otomatis karena rumusnya adalah cash inflow dikurangi cash outflow, maka otomatis ketika cash inflow lebih besar dari cash outflow, di mana NPV-nya positif, maka proyek itu diterima. Sedangkan jika cash inflow-nya lebih kecil dari outflow-nya, maka NPV bernilai negatif dan otomatis proyek itu akan ditolak. Dengan nilai 0, cash inflow dan cash outflow sama, sehingga NPV-nya bernilai 0. Kalau NPV-nya bernilai 0, maka biasanya ditolak. Karena apa? Karena proyek itu tidak menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham, atau proyek tersebut tidak memberikan tambahan kemakmuran bagi pemegang saham, maka biasanya ditolak. Oke. Nah, di dalam NPV perlu kita menghitung discount rate. Discount rate di sana dikatakan R represent minimum return. Discount rate merefleksikan return minimal yang diminta oleh investor. Ya, return minimal ya, dari proyek yang diminta oleh investor. Ya. Jadi proyek itu paling tidak harus menghasilkan R. Kalau investor minta 15%, paling tidak proyek itu harus bisa menghasilkan minimal. Ya, minimal 15%. Kalau di bawah 15% pasti NPV-nya akan negatif. Ya, kalau di atas 15% pasti NPV-nya akan positif. Ya. Nah, R ini tergantung pada risiko. Ya, tadi sebenarnya. Bisa risiko perusahaan, bisa juga risiko proyek. Ya. Contoh,
Di sini dijelaskan bahwa Pak, R, investor meminta imbalan, ya, required return sebesar 10%. Dan investor mengharapkan dividen $4. Sehingga perhitungan rumusnya adalah $4 dividen dibagi dengan diskon rate, sehingga harga sahamnya adalah $40. Nah, ketika kemudian investasinya bagus, menghasilkan NPV positif, ya, menghasilkan NPV positif lebih besar daripada 0, maka otomatis return proyek itu akan lebih besar daripada 10% yang diharapkan oleh investor. Sehingga contoh misalnya dividennya karena menguntungkan bisa membagikan dividen lebih besar, yaitu $4,1. Sehingga 4,1 dibagi 10% sama dengan $41. Sedangkan kalau investasi itu kurang bagus, di mana NPV-nya adalah negatif atau di bawah 0, maka return proyeknya pasti di bawah 10% dari return minimal yang diharapkan oleh investor. Sehingga dividen yang dibagikan mungkin lebih rendah daripada yang diharapkan oleh investor, yaitu $3,9. Sehingga $3,9 dibagi dengan 10% sama dengan $39, sehingga harga sahamnya juga akan turun. Demikian bagaimana pengaruh, ya, proyek, ya, positif negatif dari NPV proyek terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Nah, contoh ini adalah perhitungan NPV-nya, ya, dengan menggunakan discount rate, ya saudara. Dengan menggunakan NPV, ya. Nah, NPV untuk Western Europe adalah $75,3, sedangkan NPV untuk Southeast 25,7. Dari sini kita bisa tahu bahwa mana yang dipilih. Ya, kalau saudara mengatakan NPV Western Europe yang dipilih, maka jawabannya sebenarnya adalah tergantung jenis proyek investasinya. Kalau proyek investasinya adalah independent project, di mana kedua proyek tidak saling mempengaruhi, maka otomatis kita akan terima dua-duanya karena dua-duanya menghasilkan NPV positif. Tapi kalau kedua proyeknya adalah mutually exclusive project, maka otomatis harus diterima salah satu. Artinya kita harus memilih. Mutually exclusive adalah ketika kita memilih satu proyek, maka kita akan menolak proyek yang lain. Ya, ketika kemudian kita memilih Western Europe karena NPV-nya lebih tinggi, maka otomatis kita akan menolak Southeast US yang NPV-nya lebih rendah. Ya. Nah, ini cara perhitungannya. Saya tidak akan menjelaskan lagi karena akan dijelaskan di asisten. Ya, detailnya 75,3 sama tadi. Ya, menghitungnya di present value kan tadi ya. Di present value kan satu persatu karena nilainya berbeda, ya, dengan diskon rate, ya, 18%. Ya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan ada dua proyek, yaitu independent project. Ya, kalau proyeknya independen, maka semua proyek dengan NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka otomatis proyek itu akan diterima. Ya. Sedangkan kalau mutually eksklusif, maka apa? Dipilih satu, yang lainnya akan ditolak. Jadi kita pasti akan memilih NPV yang tertinggi dari proyek-proyek tersebut. Nah, NPV adalah dikatakan gold standard, adalah metode yang terbaik. Gold itu emas. Emas kalau juara itu berarti dapat emas. Ya, berarti juara satu. NPV adalah proyek investasi yang terbaik. Ya. Kemudian benefitnya adalah fokus pada cash flow, tidak memperhitungkan laba, itu pertama. Yang kedua menggunakan time value of money, dan yang ketiga memperhitungkan risiko, itu benefitnya. Tapi ada drawback-nya. Drawback itu ada kelemahannya. Ya. Pertama ada lack the intuitive appeal of payback. Ya, ada artinya lebih mudah untuk lebih sulit untuk menjelaskan arti NPV dibanding dengan payback ataupun IRR.
Dan yang terakhir, doesn't capture managerial flexibility, tidak memperhitungkan option value atau fleksibilitas. Artinya mungkin proyek itu, kalau proyek itu ditunda seperti apa? Nggak ada. Optionnya nggak ada. Kalau proyek itu kemudian dibatalkan di tengah jalan, kira-kira opsinya seperti apa? Itu yang kemudian tidak diperhitungkan dalam perhitungan NPV. Nah, ini ada varian, ada lagi economic value added yang namanya EVA. Varian dari NPV analysis. Jadi hampir mirip dengan NPV, ya, hanya untuk EVA menggunakan profit. Jadi kalau NPV menggunakan cash flow, kalau EVA dia menggunakan profit, yaitu shareholder value added, ya, tambahan yang dinikmati oleh pemegang saham. Sama dengan NPV, tambahan yang dinikmati oleh pemegang saham, tapi based on-nya beda. Kalau NPV based on cash flow, kalau economic value added based on profit. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Berapa tambahan profit yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Jadi profit dikurangi dengan profit yang diharapkan, ya. Jadi profit perusahaan dikurangi dengan profit yang diharapkan oleh investor, kemudian kita dapat net profit. Ya. Net profit itu adalah tambahan profit yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Jadi bedanya tadi seperti saya katakan, NPV based on cash flow, economic value added based on profit. Ya. Nah, kemudian metode yang selanjutnya adalah internal rate of return. Ya. Nah, internal rate of return di situ dijelaskan di formulanya adalah IRR itu dapat kita hitung dengan discount rate, yaitu R ini, jika NPV sama dengan 0. Jadi IRR bisa kita hitung dengan discount rate, R, ya, R ini merefleksikan IRR ketika NPV-nya sama dengan 0. Ya. Nah, IRR biasanya dihitung dengan komputer atau kalkulator. Kalau dihitung dengan manual bisa enggak? Bisa, dengan try and error seperti dalam mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Ya. Kemudian, bagaimana keputusan menerima atau menolaknya? Kalau IRR, keputusan menerimanya adalah ketika IRR itu di atas cost of capital lebih besar daripada cost of capital-nya, maka terima proyek. Kalau IRR lebih kecil daripada cost of capital, maka tolak proyeknya. Contoh misalnya, investor mengharapkan tingkat keuntungan misalnya atau return sebesar misalnya 15%. Ya, menginginkan investor menginginkan return sebesar 15%. Dan ketika proyek itu menghasilkan IRR lebih besar daripada 15%, artinya bahwa investor setiap tahun mengharapkan 15% return, tetapi proyek itu bisa menghasilkan 17% return setiap tahun. Sehingga return proyek di atas dari yang diinginkan atau diharapkan investor, jadi proyek itu diterima. Sedangkan kalau kemudian IRR proyek itu hanya 12%, artinya bahwa proyek itu menghasilkan return setiap tahunnya sebesar 12%, maka itu di bawah ekspektasi return dari investor yang 15% setiap tahun. Ya. Sehingga otomatis proyek itu akan ditolak. Nah, seperti ini bentuknya, saudara. Jadi kalau discount rate atau required return atau cost of capital di bawah IRR-nya, ini di bawah IRR, ini nilai IRR, di bawah IRR, maka otomatis atau IRR-nya lebih tinggi daripada cost of capital atau discount rate, maka otomatis NPV-nya positif. Tapi kalau IRR-nya lebih rendah di sini, di area ini, kalau IRR-nya lebih rendah daripada discount rate, maka otomatis proyek NPV-nya akan bernilai negatif. Nah, ini contoh bagaimana perhitungan IRR, ya, NPV sama dengan 0, ya, Western Europe sama Southeast, ya, NPV-nya sama dengan 0, maka ditemukan bahwa
IRR dari Western Europe adalah sebesar 27,8% dan IRR dari Southeast adalah 36,7%. Dari sini kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa ternyata secara IRR Southeast lebih bagus daripada Western Europe ya, secara IRR ya. Di mana IRR Southeast lebih tinggi 36,7 sedangkan Western Europe sebesar 27,8%. Ya. Nah, kalau kemudian kita mengevaluasi proyek ini ya, berdasarkan jenisnya yaitu independent project, maka otomatis dua-dua diterima. Karena apa? Kedua IRR tersebut 27,8 dan 36,7 lebih besar daripada 18%. Ya. Sedangkan kalau proyeknya mutually eksklusif, maka otomatis kita akan menerima yang Southeast, di mana IRR-nya lebih tinggi, yaitu 36,7%. Ya. Nah, dari sini mungkin saudara baru sadar ternyata bahwa keputusan NPV dan keputusan IRR itu bertentangan. Tadi kita hitung bahwa NPV lebih cenderung untuk memilih proyek yang Western Europe karena NPV-nya lebih tinggi. Sedangkan IRR lebih cenderung untuk memilih proyek yang Southeast, di mana IRR-nya lebih tinggi. Ya, di sini terjadi konflik antara keputusan NPV dan keputusan IRR. Ya. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, gitu kan? Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini. Ini adalah perhitungan NPV-nya, ya saudara. Perhitungan IRR. Kemudian ini adalah untuk Southeast, tadi adalah Western Europe. Ini adalah Southeast. Dan kemudian ini adalah keuntungan, ya. Keuntungan dari IRR. Pertama adalah dia memperhitungkan time value of money, sama dengan NPV. Kemudian menggunakan cash flow, juga sama dengan NPV. Memperhitungkan semua cash flow, yes, sama NPV juga memperhitungkan semua cash flow. Dan keuntungannya adalah NPV, angka NPV yaitu persentase, 15%, 17% itu lebih bisa dipahami. Ya. Karena 15% menunjukkan apa? Bahwa proyek itu setiap tahun memberikan return kepada pemodal atau investor sebesar 15%. Ya. Itu jauh lebih mudah dipahami dibanding dengan angka NPV. Nah, ada masalah. Yes, ada masalah ya ketika kita menggunakan IRR. Pertama adalah lending versus borrowing. Ya. Keputusannya akan berbeda ketika kita invest dan ketika kita pinjam. Ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan. Kemudian multiple IRR, IRR-nya lebih dari 1, ya, bisa muncul. Kemudian ketiga, no real solution, nggak ada solusi yang real, artinya tidak ditemukan IRR-nya. Nah, kita mulai dari, nah di sini katakan IRR dan NPV ranking do not always agree, ya, tidak selalu sejalan. Ya. Kalau cash flow-nya normal harusnya sejalan, tapi kadang-kadang cash flow-nya tidak normal sehingga menjadi konflik antara IRR dan NPV. Oke, nah ini survei ya. Apa dasar menentukan investasinya? Ternyata NPV ranking ya, yang pertama. Yang kedua adalah baru reputasi manajer, keyakinan manajer, ya itu cash flow timing, ya waktu cash flow itu menjadi 4 besar, ya faktor yang menentukan suatu investasi. Nah kemudian yang pertama tadi, ya antara lending dan borrowing. Ya, project 1 adalah lending. Ya, lending di mana kita invest dalam suatu proyek. Invest itu artinya kita keluar uang dulu, cash outflow, setelah itu baru diikuti dengan cash inflow. Namanya invest. Cash outflow dulu, kita invest dulu, diikuti dengan cash inflow. Maka ketika kita bicara tentang lending, investasi, project 1, maka apa? IRR, ketika IRR-nya lebih tinggi daripada diskon rate di sini, diskon rate di sebelah sini,
Ketika IRR lebih tinggi, maka otomatis NPV-nya akan positif. Sedangkan ketika IRR lebih kecil daripada diskon rate sebelah kanan ini, maka otomatis NPV-nya akan negatif. Ya, kalau tadi NPV-nya akan positif sebelah sini. Ya, ketika diskon rate lebih kecil daripada ketika IRR lebih besar daripada diskon rate, maka NPV-nya positif. Ketika IRR lebih kecil daripada diskon rate, maka di sini areanya, maka NPV-nya akan negatif. Demikian untuk proyek investasi. Kalau proyek borrowing adalah borrow, meminjam. Kalau minjam itu kebalik dari invest. Kalau invest tadi kita keluar uang dulu, cash outflow, baru kita terima cash inflow. Sedangkan borrowing ketika kita pinjam, kita cash inflow dulu, kita terima duit dulu, setelah itu baru mencicil, ya, mengembalikan pinjaman, yaitu berupa cash outflow. Ya. Nah, otomatis keputusannya akan berbeda. Artinya, yang merah ini project 2 adalah borrowing. Artinya ketika IRR lebih besar daripada diskon rate, maka untuk proyek borrowing untuk pinjam, ya, maka NPV-nya akan bernilai negatif. Sedangkan kalau kemudian IRR-nya lebih kecil daripada diskon rate pada area ini, ya, untuk borrowing, maka apa? NPV-nya akan bernilai positif. Ya. Dari sini kita belajar bahwa apa? Kalau proyeknya adalah investasi, maka proyek itu akan diterima jika IRR lebih besar daripada diskon rate. Proyek itu akan ditolak ketika IRR lebih kecil daripada diskon rate. Itu untuk proyek investasi. Sedangkan untuk proyek pendanaan atau pinjam uang, maka sebaliknya, ketika IRR lebih besar daripada diskon rate, maka proyek itu ditolak. Ketika IRR lebih kecil daripada diskon rate, maka otomatis proyek itu akan ya. Oke. Kemudian multiple IRR. Jadi ada dimungkinkan bahwa apa? Bahwa suatu proyek itu bisa muncul IRR lebih dari satu. Dan ini akan membingungkan, saudara. Ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan, biasanya penyebabnya adalah karena cash flow-nya tidak stabil. Contoh misalnya, normalnya adalah cash outflow diikuti dengan sejumlah cash inflow. Kalau ada cash inflow atau cash outflow, mohon maaf, kalau ada cash outflow yang di tengah-tengah cash inflow, itu artinya hanya terjadi sekali-sekali. Nah, biasanya pola cash flow yang tidak umum itu terjadi pada perusahaan-perusahaan high-tech, ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang cash flow-nya nggak umum. Biasanya tiba-tiba nggak ada cash flow, tahun pertama nggak ada cash flow, atau negatif, tiba-tiba mendadak ada pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga cash flow-nya, lonjakannya cukup tinggi. Di sini bisa terjadi IRR muncul lebih dari satu kali. Ya. Nah, contoh ini. Jadi, multiple IRR-nya ada 3 di sini. Ya, 1, 2, 3. Ya, kalau IRR ada 3 di sini, saudara pasti membingungkan, saudara. Ya, pasti akan membingungkan. Kenapa? Kalau IRR 3 membingungkan. Ya, dipakai yang mana? Misalnya ini 13%, di sini 13%, di sini 15%, di sini 17%, mau dipakai yang mana? Ya, ini akan membingungkan, ya. Otomatis ya, IRR tidak bisa digunakan, sehingga terpaksa kita menggunakan NPV. Atau cash flow yang seperti ini. Nah, ini contoh ya, cash flow-nya. Ya. Ini 10, 20, 30. Ya. Ya, mau pilih yang mana? IRR 10% atau 20% atau 30%. Ya. Ya, di sini di bawah 10% NPV-nya negatif. Di atas 10% sampai 20% NPV positif. Di atas 20% NPV-nya negatif lagi. Di atas 30% NPV-nya positif. Nah, ini membingungkan. Ya, membingungkan.
Kemudian ada yang no IRR solution, artinya IRR-nya tidak keluar karena cash flow-nya tidak umum, ya, tidak standar. Seperti ini, tiba-tiba pada akhir periode terjadi negatif cash flow yang sangat besar. Nah, seperti ini biasanya no solution. Sudah pakai kalkulator atau pakai Excel, dicoba pasti akan keluar no IRR solution. Akibatnya kita terpaksa tidak bisa menggunakan IRR dan terpaksa menggunakan NPV. Nah, tadi seperti saya jelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan ya atau dalam beberapa kondisi NPV IRR keputusannya tidak selalu sama. Ya. Kadang-kadang konflik. NPV memutuskan proyek A terbaik, IRR memutuskan proyek B terbaik. Ya. Biasanya. Nah, biasanya muncul ketika muncul eksklusif. Ya. Muncul eksklusif. Ya, muncul eksklusif artinya kita harus menerima satu, menolak yang lain. Nah, di mana dikatakan ada skill problem, ya, masalah skala. Artinya apa? Konflik ini bisa terjadi ketika kita membandingkan dua proyek yang ukurannya berbeda. Ya. Sekali lagi, konflik ini bisa terjadi ketika kita membandingkan dua proyek yang ukurannya berbeda. Nah, seperti Southeast tadi, ya, dan Western Europe, kalau Anda perhatikan, investasi di Western Europe adalah $250, ya, $250. Sedangkan investasi di Southeast hanya $50. Artinya Western Europe proyeknya 5 kali lebih besar daripada Southeast. Nah, ketika kita membandingkan Western Europe dan Southeast yang berbeda skalanya, berbeda ukurannya, proyek yang berbeda ukurannya, biasanya NPV akan cenderung menerima proyek yang besar. Kenapa? Karena NPV kan satuannya dalam bentuk mata uang. Sehingga dia akan memilih proyek yang nilainya besar. Sedangkan IRR itu akan cenderung menerima atau memihak kepada proyek yang ukurannya kecil. Biasanya proyek yang kecil secara keuntungan lebih tinggi dibanding proyek yang besar. Ya, sehingga IRR lebih cenderung memilih proyek yang kecil. Jadi saudara tadi lihat bagaimana kasusnya bahwa NPV dengan metode NPV Western Europe yang bagus, yaitu proyek yang besar. Sedangkan secara IRR, Southeast lebih bagus, yaitu proyek yang kecil. Dari sini kita tahu bahwa ada masalah skala, ya, masalah skala. Jadi hati-hati ketika saudara membandingkan proyek yang besar dan proyek yang kecil. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika saudara mengambil pengantar manajemen keuangan, ketika ada dua proyek di mana terjadi konflik antara NPV dan IRR, maka untuk mata kuliah pengantar manajemen keuangan keputusannya adalah mendukung NPV. Karena NPV adalah metode yang terbaik, yang gold standard. Ya, otomatis untuk PMK kita mensupport, ya, mendukung proyek yang dipilih oleh NPV. Sedangkan untuk MK kali ini tidak bisa seperti itu. Kalau saudara menjawab yang sama, maka salah. Karena apa? Sebenarnya ada solusinya. Nanti saya akan jelaskan solusinya gimana kalau terjadi konflik, ya, antara dua proyek, satu proyek ukurannya besar, satu proyek ukurannya kecil. Nah, seperti ini terjadi konflik, saudara. IRR lebih memihak kepada Southeast yang proyeknya lebih kecil, sedangkan NPV ya jelas karena dalam bentuk satuan mata uang, maka 75,3 juta US dollar, maka otomatis NPV lebih memihak yang Western Europe yang nilai proyeknya 5 kali lipat dari Southeast. Ya. Nah, ini hati-hati, saudara. Otomatis, di mana solusinya? Solusinya adalah mengurangi, saudara, ya.
mengurangi cash flow, ya, mencari selisih cash flow antara, ini hati-hati, mencari selisih cash flow antara proyek yang besar, cash flow proyek yang besar dikurangi dengan cash flow proyek yang kecil. Jangan terbalik, saudara. Ya, cash flow proyek yang besar dikurangi dengan cash flow proyek yang kecil. Jadi otomatis tadi itu kalau tahun ke-0 Western Europe investasinya adalah 250, berarti minus 250, dikurangi dengan Southeast, itu investasinya adalah 50 juta US dollar. Berarti minus 200 dikurangi dengan minus 50, maka selisihnya adalah minus 200. Ya, karena minus ketemu minus sama dengan positif. Demikian juga tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi cash flow-nya Western Europe yang lebih besar dikurangi dengan cash flow-nya Southeast yang lebih kecil. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nilai negatifnya lebih banyak daripada nilai positifnya. Atau jangan-jangan semuanya akan bernilai negatif. Karena apa? Karena Western Europe 5 kali lipat besarnya dibanding dengan Southeast. Jadi jangan lupa bahwa kalau terjadi konflik, maka saudara harus menselisihkan, ya, mencari selisih antara proyek yang besar dikurangi dengan proyek yang kecil, atau cash flow proyek yang besar dikurangi dengan cash flow proyek yang kecil. Masalah kedua adalah timing problem. Ya. Managers neglect long-term investment to meet short-term goals. Jadi timing problem ini adalah ketika dua proyek ini fokusnya berbeda. Satu proyek fokus jangka pendek, satu proyek fokus jangka panjang. Artinya, fokus jangka pendek itu artinya bahwa apa? Ada proyek yang cash flow-nya besar di depan, di awal proyek. Jadi proyek yang jangka pendek itu adalah cash flow-nya besar di awal proyek. Sedangkan cash flow yang jangka panjang adalah cash flow di awal proyeknya kecil, baru besar di akhir proyek. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau investasi jangka pendek, short term, maka cash flow-nya akan besar di depan, kecil di belakang. Kalau investasi jangka panjang, yang lebih fokus ke jangka panjang, cash flow-nya kecil di depan, besar di belakang. Ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan konflik. Nanti saudara akan lihat bagaimana konfliknya. Nah, ini contohnya. Ya, ada product development and marketing campaign. Product development, Anda kita lihat, ini adalah proyek jangka panjang. Karena apa? Karena cash flow-nya besar di akhir project. Ya, semakin akhir project, semakin besar cash flow-nya. 100, 200, 1.500. Ya. Sedangkan marketing campaign, itu cash flow-nya besar di awal. Ini jangka pendek. Ya. Jadi product development jangka panjang, karena cash flow-nya besar di akhir, kecil di awal, sedangkan marketing campaign cash flow-nya besar di awal project, kecil di akhir project, sehingga dikatakan short term, ini yang jangka pendek. Nah, Anda bisa lihat di sini hasilnya betul, bahwa IRR ya lebih cenderung mendukung yang jangka pendek. Jadi IRR itu lebih mendukung proyek jangka pendek, sedangkan NPV lebih mendukung proyek yang jangka panjang. Ya. Nah, konfliknya gimana? Ya. Nah, contoh ini ya. Akibatnya apa? Ya. Slope-nya akan berbeda. Ya, slope-nya akan berbeda. Ya. IRR marketing campaign lebih tinggi, 15,9. IRR product development lebih kecil. Ya. Marketing campaign, jadi dia mendukung IRR lebih menyukai yang jangka pendek, sedangkan NPV menyukai yang jangka panjang. Ya, di sini. Nah, kemudian gimana solusinya keduanya? Nah, solusinya adalah menghitung selisih tadi. Sudah saya jelaskan, menghitung selisih. Kalau masalahnya adalah ukuran, size, Anda diminta untuk mengevaluasi proyek besar dan proyek kecil, maka tadi selisihnya adalah mengurangkan cash flow proyek besar dengan cash flow proyek yang kecil.
Tapi kalau masalahnya adalah long term project atau short term, ya, periode timing, ya, maka Anda harus mengurangkan antara apa? Cash flow proyek jangka panjang dikurangi dengan cash flow proyek jangka pendek. Ingat ya, kalau masalahnya adalah skala, ya, kurangkan antara cash flow proyek besar dengan cash flow proyek kecil. Kalau masalahnya timing, maka kurangkan cash flow yang jangka panjang dikurangi dengan cash flow yang jangka pendek. Setelah ketemu incrementalnya atau selisihnya, maka selanjutnya adalah saudara menghitung NPV, menghitung IRR. Saudara selanjutnya setelah menghitung incremental cash flow, menghitung IRR. Ya, caranya adalah kalau IRR lebih besar daripada cost of capital, IRR-nya lebih besar daripada cost of capital, maka kalau proyek kita bicara ukuran, size, ya, maka otomatis kita akan terima yang jangka panjang, tolak yang jangka pendek. Tapi kalau kita bicara timing problem, ketika IRR lebih besar daripada cost of capital, terima yang jangka panjang, tolak yang jangka pendek. Demikian juga sebaliknya, kalau IRR-nya lebih kecil daripada cost of capital, maka terima proyek kecil, tolak proyek besar, terima proyek jangka pendek, tolak proyek jangka panjang. Jadi itu adalah solusi yang harus saudara lakukan ketika ada konflik antara NPV dan IRR. Biasanya konflik itu terjadi karena apa? Perbedaan size, ukuran proyek, dan perbedaan waktu. Ya, jangka waktu proyek investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah PI, ya, Profitability Index. Profitability Index rumusnya hampir mirip NPV, hanya kalau NPV cash inflow dikurangi cash outflow, kalau Profitability Index adalah cash inflow dibagi dengan cash outflow. Sehingga ketika cash inflow-nya lebih besar daripada cash outflow, yaitu Profitability Index lebih dari 1, maka otomatis proyek itu diterima. Sedangkan kalau cash inflow-nya lebih kecil daripada cash outflow, NPV-nya, PI-nya kurang dari 1, maka otomatis proyek itu akan ditolak. Nah, ini contohnya. Ya, Western Europe 1,3, Southeast 1,5. Ya, PI-nya setelah dihitung. Ya, jangan lupa untuk initial outlay-nya, cash outflow-nya jangan dikasih minus ya, saudara ya. Tetap positif ya, supaya nanti PI-nya tidak minus angkanya. Kemudian apa tujuan kita menghitung PI? Ya, PI itu saudara kembarnya NPV. Ya, juga mengalami masalah skill problem seperti IRR. Ya. Nah, apa fungsi dari PI, Profitability Index? Fungsinya adalah untuk ketika budget kita terbatas. Ya, budget kita terbatas sehingga kita harus memilih mana proyek yang kemudian harus kita ambil terlebih dahulu. Ya, contoh misalnya seperti ini. Ya, contoh ada 1, 2, 3, 4, 5 proyek investasi, di mana masing-masing sudah dihitung NPV-nya, kemudian dihitung IRR-nya. Ya, kemudian dihitung PI-nya, Profitability Index. Otomatis kita lihat mana NPV yang paling tinggi. Ternyata NPV yang paling tinggi adalah proyek 5, 71. Tapi IRR yang paling tinggi adalah 44. Nah, ini jadi konflik, kebingungan. Mana yang harus kita pilih, proyek 5 atau proyek 1 nih? NPV mengatakan proyek 5, IRR mengatakan proyek 1. Nah, solusinya adalah kita menggunakan PI. Jadi kalau berdasarkan PI 1,8 dulu. 1,8 berarti kita ambil proyek yang 1. Ya, proyek 1 kita ambil. Ya, kalau kemudian dana kita masih mencukupi, maka kita kemudian selanjutnya milih proyek yang kedua. Ya, mana proyek yang kedua? Ya, kita lihat, PI ini ada 1,6, ada 1,6 di sini. Ya, berarti kita nilainya sama. Kita bingung memutuskan 1,6 sama 1,6.
IRR juga sama, 36%, 36%. Maka kita lihat NPV-nya 52,0, 59,6. Otomatis dengan kondisi seperti ini, kita akan memilih yang NPV-nya lebih tinggi, yaitu 59,6. Sehingga setelah proyek 1, kita akan invest lagi, ambil lagi proyek 3, selama dana itu mencukupi. Demikian, setelah itu baru proyek 2, kalau masih dananya cukup, maka kemudian baru proyek yang ke-5, yang PI-nya lebih tinggi. Ya, 1,4. Ya. Baru setelah itu terakhir, saudara, proyek yang ke-4, kalau dananya mencukupi. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara. Ya. Nah, ini saudara terkait dengan favorit, ya, beberapa negara, Amerika, Australia suka dengan NPV dan IRR, ya saudara. Payback itu Inggris lebih menyukai payback, ya. Real option Prancis, accounting rate of return Brasil, ya. Kemudian, nah itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan.